أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatnya. Alhamdulillah, kita bisa mengambil faedah kembali, bertemu kembali, belajar bersama dari kitab Muyassar, Fikih Muyassar. Kemudian, salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, istri beliau, kemudian pengikut beliau hingga akhir kiamat kelak. Nah, ibu-ibu, kaifa halukun? Gimana kabarnya semua? Alhamdulillah bi khair Alhamdulillah Ustazah. Ustazah. Ustazah Kaifa sehat. haluki Ustazah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ana sehat. Nah, barakallahu fikun. Insyaallah kita mulai bab salat tatawwu' ya. Salat sunnah. Al-babul khamis fi salat tatawwu'. Jelas share screen-nya ibu-ibu? Jelas Ustazah. Naam. Jadi, kita mulai dari al-babul khamis fi salat tatawwu'. Bab kelima yaitu tentang salat sunnah. Wal muradu bitatawwu' dan maksudnya tatawwu' adalah kullu ta'atin laysat biwajibah. Semua amal ibadah, semua ketaatan yang tidak wajib hukumnya. Itu namanya tatawwu' ya. Sedekah tatawwu', salat tatawwu', bantuan tatawwu' ya. Itu artinya sunnah. Artinya sunnah tidak wajib. Jika seorang mengerjakan maka dapat bonus pahala. Jika dia tidak mengerjakan maka tidak ada dosa. La isma alaih, tidak ada dosa. Nah, kemudian fadluha, keutamaan dari kita sholat sunnah. Ternyata sholat sunnah adalah afdalul qurubat ba'dal jihad fi sabilillah. Sholat yang paling Allah cintai setelah jihad fi sabilillah dan talabul ilm, dan menuntut ilmu ya. Jadi orang yang menuntut ilmu itu Allah tinggikan di surah Al-Mujadilah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan Allah tinggikan lebih tinggi derajatnya untuk orang-orang yang berilmu ya. Dan kemudian setelah itu menuntut ilmu juga dianggap jihad fi sabilillah. Jadi jihad dengan ilmu, kata Syekh Ibnu Utsaimin, itu lebih afdal daripada jihad dengan senjata. Ya, jihad dengan ilmu, kita belajar ilmu, kita buka kembali kitab fikih, tauhid, akidah, akhlak, hadis, itu lebih Allah cintai karena itu termasuk jihad yang paling afdal daripada jihad dengan senjata. Nah, setelah jihad fi sabilillah ya, dan termasuk jihad adalah menuntut ilmu, dan ibadah sunnah yang paling afdal selanjutnya adalah ibadah sunnah ya. Ibadah yaitu salat. Salat sunnah. Salat sunnah. Limudawamatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala taqarrub ila rabbih binawafilis salawat. Karena Nabi itu sering ya, Nabi itu orang yang alim, orang yang rajin ibadah. Ya, kalau kita belum rajin ibadah, contoh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW itu orang yang dijamin masuk surga, tetapi Rasulullah SAW dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beliau terus istiqomah untuk sholat sunnah. Bayangkan dari setelah tidur Nabi tahajud, Nabi istiqomah tahajud. Kemudian setelah sebelum sholat subuh, dia sholat sunnah yang berkaitan dengan sholat-sholat wajib itu Nabi kerjakan setiap hari. Kemudian nanti bertemu sholat duha, ya, bertemu sholat duhur ada sholat sunnahnya, kemudian sholat asar juga ada sholat sunnahnya, sholat maghrib ada sholat sunnahnya, isya ada sholat sunnahnya,
Kemudian Nabi sebelum tidur Nabi tidak lupa sholat witir. Nah, jadi Nabi itu mudawamah, terus menerus istiqomah dalam melaksanakan sholat sunnah. Apa keutamaan sholat sunnah yang dibawakan oleh penulis di sini? Ada hadis Abu Hurairah. Di hadis Abi Hurairah. Ya, ada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah Ta'ala qal, Allah berkata, Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi waliku, memusuhi ulama, wali-wali Allah, memusuhi orang yang rajin beribadah, adantuhu bil harb, maka dia telah mengumumkan dia ingin perang terhadap Allah dan Rasulnya. Ya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi. Jika ada seorang hamba taqarraba yang mendekatkan ilayya kepada Allah, ya. Ahabba ilai itu lebih aku cintai jika hamba tersebut mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah fardu. Jadi kalau kita ditanya ayyuhumal afdal, al-fardu amis sunnah, yang mana yang lebih afdal? Ibadah yang wajib atau ibadah yang sunnah? Maka jawabannya apa? Ibadah yang lebih dicintai oleh Allah, ibadah wajib atau ibadah sunnah? Ibadah yang wajib atau sunnah? Wajib. 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 Sahih. Jadi ibadah yang paling Allah cintai adalah ibadah yang wajib. Dari sholat wajib sunnah, Allah lebih cinta sholat wajib. Dari sedekah, zakat, sedekah yang wajib itu zakat, atau sedekah yang sunnah, Allah lebih cinta zakat yang wajib. Nah, dalilnya hadisnya Abu Hurairah. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi, jika ada hambaku yang mendekatkan kepadaku dengan ibadah yang wajib, ahabba ilai, itu lebih aku cintai. Otomatis konsekuensinya, jika ibadah yang wajib itu lebih Allah cintai, maka pahalanya lebih besar. Pahalanya lebih Allah siapkan seperti misalnya gunung. Ya, kalau kita khusyuk. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrab ilayya bin nawafil, dan wal ma yazalu 'abdi, jika hambaku selalu yataqarrab ilayya, mendekatkan kepadaku, bin nawafil, dengan ibadah sunnah, hatta uhibba, sampai aku mencintainya. Ya. Jadi ini keistimewaan jika kita ibadah sunnah, itu kita bisa mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Ya, cinta Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan neko-neko. Jadi jangan banyak bicara, jangan banyak teori. Kalau kita mau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perhatikan ibadah wajib, kemudian kita berusaha untuk terus ibadah sunnah untuk menambal apa yang kurang di ibadah wajib. Ya, hatta uhibba, sampai Allah cintai. Jadi inilah keistimewaan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa yang aku cinta, qul Allah, barang siapa yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ya, maka hendaklah dia selalu memperbanyak sholat sunnah setelah dia sudah continue istiqomah, sudah perhatian kepada sholat wajib. Jadi sholat sunnah, ya, sholat sunnah mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara hadis yang lain yang memberikan faedah bahwa sholat sunnah itu penting, ya, itu ada seorang laki-laki dalam hadis lain, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki ke Nabi. Kemudian laki-laki ini membantu Nabi untuk menyiapkan air wudhunya Nabi. Ya, jadi Nabi ingin wudhu, kemudian disiapkan oleh rajulun ini, oleh laki-laki ini. Kemudian setelah Nabi berwudhu, ya, kemudian Nabi ingin balas budi
Jadi Nabi ingin balas budi. Jadi kalau ada orang yang yang sudah berbuat baik sama kita, maka kata Rasulullah SAW, fakafiuhum, fakafiuhum, maka balas, harus dibalas. Kalau tidak bisa membalas, maka balas pakai doa. Maka barang siapa yang mengatakan jazakallahu khairan faqad ablagha fis sana. Barang siapa yang telah mengatakan kepada saudaranya yang telah berbuat baik kepadanya, jazakillahu khairan, semoga Allah membalasmu, maka dia telah melakukan balasan yang paling baik. Ya, jadi kalau kita bisa balas dengan harta kita balas, tapi kalau tidak bisa ucapkanlah jazakillahu khairan. Nah, di sini Rasulullah ingin membalas kepada laki-laki ini, maka Rasulullah mengatakan kepada laki-laki ini, ya, mau apa engkau? Ya, minta kepadaku, mau apa? Kalau kalau aku bisa memenuhi, maka Nabi penuhi. Maka laki-laki ini cerdas. Dia minta supaya bisa bersanding di surga nanti sama Nabi. Ya, dia tidak minta harta unta, ghanimah lah, tapi dia minta bersanding bersama Nabi di surga Nabi. Tentu ini permintaan yang sulit dan permintaan yang berat, ya. Karena kita tahu Nabi itu tidak di lobi surga. Nabi itu di surga yang paling tinggi. Itu Nabi. Dan Nabi itu berada di surga yang paling tinggi, surga Firdaus. Surga Firdaus. Ya kan Nabi yang mengajarkan kita, tentu Nabi mendapatkan seluruh pahala yang dikerjakan oleh kaum muslimin. Ya. Nabi mendapatkan seluruh transferan pahala dari seluruh kaum muslimin yang melakukan haji, umroh, yang melakukan sholat, itu semua transfernya ke Nabi. Karena Nabi yang mengajarkan. Karena Nabi pernah berfirman, "Man dalla ala khair, falahu ajru misla fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahalanya persis. Persis. Tidak kurang sedikit pun. Nabi, ya, mengajarkan kita, maka Nabi mendapatkan pahala dari kita semua. Jadi orang yang mentransfer pahala, misalnya aku membaca surah Al-Baqarah untuk Nabi, nah ini kurang adab. Mengapa? Karena Nabi tanpa kita kirim-kirim pahala, maka itu sudah otomatis ke Nabi Muhammad SAW. Maka orang ini minta yang paling berat, ya, permintaan yang paling berat, maka as'aluka murafaqata fil jannah, kata laki-laki ini. As'aluka murafaqataka fil jannah. Wahai Nabi, aku minta kepadamu untuk bersanding, menemanimu di surga. Ya, maka jawaban Nabi apa? Berat, makanya Nabi berkata, fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Maka tolonglah permintaanmu itu supaya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kamu perbanyak sujud, ya. Hendaklah kamu memperbanyak sujud. Bagaimana kita memperbanyak sujud? Kalau misalnya tidak salat sunnah, karena salat fardu cuma berapa rakaat? Satu hari berapa rakaat salat fardu? Ada subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Berapa rakaat jumlahnya? 17 Salat Ustazah. wajib 17 Ustazah. 17. Nah, 17 rakaat. 17 rakaat. Ya, cuma 17 rakaat. Bagaimana kita memperbanyak sujud? Maka harus memperbanyak sholat sunnah. Harus memperbanyak sholat sunnah. Untuk supaya kita memperbanyak sujud. Bukan cuma sujud tanpa sholat, tapi maksudnya Nabi fa'inni ala nafsika bikathratis sujud, maka tolonglah aku untuk memenuhi permintaanmu dengan engkau memperbanyak sujud. Bagaimana Nabi sering sholat sunnah, maka Nabi mendapatkan surga Firdaus, maka kita kalau ingin menemani Nabi di surga, kita perbanyak sujud. Kemudian yang kedua, al-hikmah min masyru'iyatiha. Hikmah, kenapa disyariatkan sholat sunnah?
Di pertama rahmatan bi ibadihi. Itulah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah supaya apa? Supaya liyazdadal mu'min imanan. Supaya semakin bertambah imannya seorang mukmin. Dan warifatan fid darajat. Dan semakin banyak Allah angkat derajatnya. Bifi'li hadat tatawwu'. Bifi'li hadat tatawwu'. Dengan melakukan salat sunnah ini. Ya. Pertama rahmat bagi hamba tersebut. Dan yang kedua liyazdadal mu'min. Bertambah iman. Yang ketiga rif'atan fid darajat. Banyak apa? Mengangkat derajat. Kemudian yang keempat litakmulal faraid. Supaya menyempurnakan sholat fardunya. Ya, menyempurnakan sholat fardunya. Karena mungkin sebagian kita tidak sempurna. Bahkan hanya banyak ya. Mungkin kita masih belum khusyuk. Mungkin kita lupa. Ya, maka disempurnakan, ditempel dengan apa? Dengan sholat sunnah. Kemudian selanjutnya fa innal faraid ya'tariha naqs. Karena faraid kewajiban itu pasti ada kekurangan. Maka hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdul muslim yaumal qiyamah as-shalah." Sungguhnya pertama kali yang Allah hisab ya dari sisi amalan badan. Ya, dari sisi amalan badan bukan hak manusia ya. Itu adalah sholat. Jadi kita harus perhatian dengan sholat karena ini adalah objek pertama yang Allah lihat. Ya, objek pertama yang Allah lihat adalah sholat. Kemudian, fa'in atammaha jika sholat itu sempurna, ya sholat itu sempurna, maka dia lolos. Wa illa kalau tidak sempurna, maka Allah akan katakan unzuru hallahu min tatawwu. Lihat, apakah dia punya ibadah-ibadah sunnah? Ya, apakah dia punya ibadah sunnah? Fa in kana law tatawwu ukmilatil fariidah min tatawwuhi. Jika dia punya amalan ibadah sunnah, maka yang fardu-fardu yang kurang tadi ya itu akan ditutup dengan ibadah sunnah. Maka kita ini ingin jaga-jaga nanti di akhirat ya. Jaga-jaga apakah kita ini nanti sempurna amalan ibadah fardunya atau tidak. Jangan selalu pede. Ya. Nabi saya tidak pede dengan Nabi salat sunnah. Ya, Nabi sering salat tahajud sampai kakinya bengkak. Ya, apalagi kita yang belum dijamin surga. Yang belum dijamin surga oleh Allah, maka kita jangan pede. Kita harus perbanyak latih dan kita paksa ya kita paksa supaya apa supaya kita istiqomah pertama mungkin berat tapi lama kelamaan insya Allah Allah akan tolong hambanya yang ingin bertakwa. Ini kita sudah mengambil keutamaan kedua hikmahnya ya. Apa Ustazah, hikmah disyariatkan salat sunnah? Ustazah, Afwan tadi hikmah sholat sunnah yang pertama apa Ustazah? Pertama, rahmat Allah kepada hambanya. Oh, nah Ustazah. Nah, Apa coba Ustazah? sebutkan apa hikmah disyariatkan sholat sunnah. Rahmat Allah kepada hambanya. Kedua, supaya Sahih. bertambah keimanan. Yang ketiga, Allah mengangkat derajat. Yang keempat, menyempurnakan sholat fardu, Ustazah. Ada Nah, yang kurang, Ustazah? barakallahu fi. Nah, ini Oh, adalah hikmah. Hikmah kita Ustazah. sholat sunnah. Maka dengan ini kita harus bertambah iman dan bertambah semangat untuk menjalankan ibadah sunnah. Nah, apa saja sholat-sholat sunnah? Apa saja sholat-sholat sunnah? Nah, kita harus tahu di sini ya, macam-macam sholat. Jadi macam-macam sholat dulu. Macam-macam sholat. Jadi sholat itu dibagi menjadi dua. Ya, sholat fardu yang wajib
kita kerjakan, dan sholat sunnah, sholat yang dianjurkan. Nah, sholat sunnah ini dibagi menjadi dua. Ya, sholat sunnah yang memiliki sebab, contohnya tahiyatul masjid, ya karena dia masuk masjid. Atau sholat gerhana matahari, ada sebabnya muncul gerhana matahari. Sholat gerhana bulan, ya. Sholat duha, sebabnya apa? Masuknya waktu duha. Nah, ini namanya, ya, ini namanya sholat sunnah yang memiliki sebab. Nah, kemudian macam yang kedua, sholat sunnah yang tidak memiliki sebab. Namanya sholat sunnah mutlak. Namanya sholat sunnah mutlak. Nah, sholat sunnah mutlak ini, ya, itu sholat sunnah yang biasanya seorang hamba galau atau dia tiba-tiba ingin melakukan sholat sebagaimana Imam Ahmad setiap harinya beliau sholat sunnah mutlak itu sebanyak 100 rakaat. Ya, Imam Ahmad. Mazhab yang banyak diikuti oleh penduduk Saudi. Ya, itu Imam Ahmad sehari semalam sholat 100 rakaat. Beliau sholat sunat mutlak dan ia tidak memiliki sebab, tanpa sebab masuk masjid, tanpa sebab waktu duha atau misalnya setelah isya, tanpa sebab. Ya, jadi tiba-tiba kita sholat 2 rakaat, niatnya apa? Niatnya sholat mutlak. Ya, namanya sholat apa? Mut mutlak, sunnah mutlak, sholat sunnah mutlak. Nah, sholat sunnah mutlak ini waktunya tidak di setiap waktu. Ada waktu-waktu terlarang untuk melakukan sholat mutlak. Apa itu pertama? Pertama adalah sholat setelah sholat subuh hingga matahari terbit. Setelah sholat subuh, jadi subuhnya kita. Subuhnya masing-masing kita, bukan tergantung sholat subuhnya yang ada di yang ada di masjid atau yang ada di musola, bukan, ya. Jadi sholat subuhnya kita, jika kita sudah sholat subuh, ya, jika kita sudah sholat subuh, maka setelah itu kita tidak boleh melakukan sholat sunnah mutlak, tidak boleh melakukan sholat sunnah mutlak. Tapi kalau selain sholat sunnah mutlak boleh. Ya, ini waktu terlarang sholat mutlak. Pertama, kita jelaskan dulu ya. Waktu larangnya setelah subuh hingga matahari terbit. Hingga matahari terbit sampai matahari naik seukuran tombak sekitar 12 menit setelah terbit ya. Jadi matahari terbit kapan? Plus tambah 12 menit atau 15 menit ya kira-kira. Ya. Jadi waktu syuruk. Nah, ini baru kita boleh melaksanakan salat sunnah mutlak. Ya. Kemudian yang kedua, yang tidak boleh waktu terlarang melaksanakan salat mutlak ketika matahari fi zawal, yaitu di tengah-tengah. Saat matahari di tengah, pas di atas kepala kita. Jadi sebelum zuhur sekitar 7 menit, atau lebih hati-hati 10 menit. Dan lebih hati-hati 10 menit sebelum azan zuhur. 10 menit sebelum azan zuhur. Maka ini waktu terlarang. Mungkin cuma mungkin 15 menit ya. 15 menit. Nah, itu kita dilarang untuk sholat sunnah mutlak. Ya. Adapun waktu yang ketiga, setelah sholat asar hingga matahari terbenam. Setelah sholat asar sampai matahari terbenam. Ya, ini ya. Setelah sholat asar hingga matahari terbenam, maka ini juga tergantung sholat asarnya seorang hamba. Bukan mengikut sholat asarnya yang jamaah yang ada di masjid. Ya.
Di antara tiga ini, ya, di antara waktu tiga ini, waktu yang paling terlarang untuk kita sholat sunnah mutlak itu jika matahari mau terbit dan jika matahari ingin terbenam. Itu waktu yang paling terlarang. Ya, jadi di antara tiga waktu ini, waktu yang mendekati matahari terbit, waktu yang mendekati yang kedua, waktu yang mendekati matahari terbenam. Ya, itu kedua waktu yang sangat terlarang. Di mana? Mengapa? Karena dua waktu ini adalah waktu di mana penyembah matahari menyiapkan dan berzikir komat kami, istilahnya zikir pagi petang, ya. Mereka sudah menyiapkan sesajen, mereka sudah, kalau misalnya matahari terbit, mereka itu menyembah matahari sudah mulai siap-siap dalam rangka apa, menyambut datangnya Tuhan mereka, ya. Mereka menganggap Tuhan, menyambut Tuhan mereka. Kemudian ketika tenggelam, ya, maka mereka ingin mengucapkan selamat tinggal dalam rangka pengagungan terhadap Tuhan mereka. Nah, ini adalah dua waktu yang paling-paling terlarang. Karena apa? Karena jika kita sholat di waktu tersebut seakan-akan kita tasyabbuh. Kita eh, bersamaan waktu itu sujud. Sujud seperti mereka. Ya, kita bersamaan seakan-akan kita sujud seakan-akan sujud bersama mereka. Mereka sujud, ya. Mereka sujud, kemudian mereka zikir itu ketika waktu tersebut. Itu namanya ubadus syams. Orang yang menyembah matahari, ya. Jadi, di antara tiga ini waktu yang paling terlarang adalah waktu di mana matahari ingin tenggelam dan waktu di mana matahari ingin terbit. Paham? Ibu, jadi ada tiga waktu yang kita tidak boleh sholat sunnah di sana. Pertama apa? Setelah subuh hingga matahari terbit. Sahih. Yang kedua, Saat matahari di tengah, zawal sebelum sahih. zuhur. Kemudian yang terakhir setelah sholat asar hingga matahari terbenam, Ustazah. Barakallahu fi. Ya. Ustazah. Nah, ini tiga waktu yang dilarang untuk kita sholat sunnah mutlak. Kemudian, ada pengecualian. Ada pengecualian sholat yang boleh dilakukan walaupun itu di waktu terlarang. Apa itu? Pertama, mengulang sholat jamaah. Mengulang sholat jamaah. Itu tidak mengapa, ya, tidak mengapa kita sholat di waktu terlarang. Walaupun kita sudah sholat wajib, ya, sholat duhur misalnya, ya. Sholat duhur sudah dilaksanakan di masjid secara berjamaah, tapi ada orang yang minta kita sholat, ayolah sedekah sama aku, sedekah. Karena para jamaah itu lebih banyak. Sholatul jamaah afdol min sholatil fadhi bisab'in wa ishrina darajah. Sholat jamaah itu lebih utama, lebih Allah besarkan pahalanya dengan kalian 27 kali lipat perbandingan. Bisa ba'in wa ishrina darajah dengan 27 kali lipat perbandingan. Nah, makanya kalau ada orang yang minta sholat kita sholat jamaah, itu kita harus, oh ya siap, oke, ya harus siap sedia, ya. Pertama mengulang sholat jamaah. Dalilnya apa? Dalilnya, kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kata Nabi kita, "Idza shallaituma fi rihalikuma," jika kalian telah sholat di tempat kalian, "tsumma ataituma masjid," ya sudah sholat di rumah. Kemudian kalian datang ke masjid jamaah.
fasalliya ma'ahum. Ya. Maksudnya di sini dia telah sholat di masjid kampung. Ya, di masjid kampung. Ya, karena laki-laki wajib sholat berjamaah di masjid. Idza shallaituma fi rihalikuma, jika kalian sudah sholat di masjid kampung kalian, kemudian kalian datang ke Masjid Nabawi. Nah, masjidnya Nabi Muhammad SAW, masjid pusatnya Madinah ketika itu, fasalliya ma'ahum, maka salatlah bersama mereka, yaitu yang ada di masjid. Fa innaha lakuma nafilah. Karena salat itu menjadi nafilah bagimu. Jadi salat pertama dianggap pahalanya salat fardu. Adapun salat kedua itu Allah kasih pahala sebagai ibadah sunnah. Nah, ini pengecualian ya. Jadi boleh. Boleh kalau ada orang yang minta kita jamaah dengan dia, maka langsung kita jawab ya. Kita sholat bersamanya walaupun itu di waktu terlarang. Kemudian yang kedua, sholat setelah tawaf. Ya, yang kedua, sholat setelah tawaf. Dalilnya apa? Dalilnya, ya Bani Abdi Manaf, la tamna'u ahadan tawafa bihadzal bait. Wahai Bani Abdi Manaf, la tamna'u. La tamna'u, jangan kalian larang satupun orang ahadan. Ya, satupun orang tawafa bihadzal bait. Yang berkeliling, maksudnya tawaf di Ka'bah. Au fi atau salat di waktu kapanpun, min lailin au naharin, entah itu malam atau siang, ya, entah itu malam atau siang, maka ini pengecualian. Jadi kita setelah tawaf, ya setelah tawaf, kemudian kita sholat 2 rakaat setelah tawaf di belakang makom Ibrahim. Nah, itu tidak dilarang walaupun walaupun apa? Di waktu terlarang. Pertama, mengulang jamaah, kemudian sholat tawaf setelah sholat sunnah 2 rakaat setelah tawaf. Jadi ibadah ya, kita menghormati Ka'bah, tahiyatul masjidnya ketika masuk Ka'bah itu dengan tawaf. Ya, adapun tahiyatul masjid yang lain itu dengan sholat 2 rakaat. Tapi kalau kita dalam rangka tahiyatul masjid di masjid yaitu di Ka'bah, maka dengan tawaf, ya, maka dengan tawaf. Kecuali kalau misalnya dalam keadaan yang ramai, ya, kemudian kita cepat-cepat ingin melakukan sesuatu, maka tidak apa dengan salah 2 rakaat. Kemudian yang ketiga, sholat sholat tahiyatul masjid ketika imam sedang khutbah. Sholat tahiyatul masjid ketika imam sedang khutbah. Jadi kecuali hari Jumat. Jadi hari Jumat itu boleh seorang sholat walaupun di waktu zawal tadi. Walaupun matahari di atas kepala kita. Ya, pengecualian di Jumat. Apa dalilnya? Dalilnya Nabi berkata kepada salah satu sahabat, "Asalaita? Apakah engkau telah sholat?" Ya. "Asalaita?" Qala la, belum ya Rasulullah. Qum fasalli rakaatain. Berdirilah dan sholatlah 2 rakaat. Ya, jadi kalau ibu-ibu datang sholat Jumat, entah di Masjid Nabawi, atau di Masjidil Haram, atau di masjid yang lain, masjid jami yang lain, itu ibu-ibu tidak mengapa, walaupun itu sudah jam setengah 12, atau hampir mau jam 12 kurang 10, kurang 5, itu tidak mengapa. Ya, tidak mengapa sholat sunnah. Ya, sholat sunnah mutlak juga. La baksa, tidak mengapa. Ya, dengan hadis ini. Jadi kita sholat sampai imam khutbah, sampai imam berkhutbah, baru kita mendengarkan khutbah. Ya, baru kita mendengarkan khutbah.
Nah, tiga. Ini pengecualian boleh kita sholat walaupun di waktu terlarang. Terus kemudian yang keempat, karena lupa nulisnya, keempat itu sholat jenazah. Ya, sholat jenazah. Mengapa boleh di waktu terlarang? Karena sholat jenazah ini keempat ya, tidak ada tidak ada sujud sujudnya, tidak ada sujudnya. Maka plus karena sholat jenazah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk menyegerakan dikubur, ya, disegerakan untuk dikubur. Tidak boleh berlama-lama untuk menguburkan si mayit ini. Ya, empat sholat jenazah dengan dua alasan karena sholat jenazah itu tidak ada sujudnya sehingga tidak menyamai orang yang beribadah, orang yang menyembah matahari. Ya, kemudian yang kedua karena Nabi memerintahkan kaum muslimin untuk menyegerakan pemakaman. Kemudian yang kelima, pengecualian adalah sholat gerhana. Ya, sholat gerhana. Yang kelima ya, sholat gerhana. Paham Ibu? Jadi sholat gerhana mengapa disegerakan? Karena takut sholat gerhana akan hilang. Maka sholat gerhana ini dilaksanakan walaupun di waktu terlarang. Antara gerhana matahari atau gerhana bulan. Ya, Afum? Afwan Ustazah, mau bertanya, Ya, naam. kalau kita masuk ke masjid itu mendekati waktu zuhur atau mendekati waktu maghrib untuk sholat berjamaah, misalnya di Makkah atau di masjid di sini, itu kan kalau kita masuk ke masjid kan sholat tahiyatul masjid, Ustazah. Sedangkan itu kan waktu-waktu yang diharamkan untuk sholat eh, sholat di waktu itu gitu. Bagaimana Ustazah? Tetap sholat tahiyatul masjid atau gimana? Yang menjelang zuhur dan menjelang maghrib. Nah, jadi lebih lebih eh, berhati-hati ya. Lebih berhati-hati itu kita tidak sholat tahiyatul masjid. Jadi kita tunggu karena memang waktu terlarang. Jadi ada ulama di antara ulama Syafi'iyah membolehkan, membolehkan ya untuk tahiyatul masjid karena dia ada sebabnya, yaitu masuk masuk apa? Masuk masjid Masjid. ya sebabnya. Hmm. Adapun ulama selain Imam Syafi'i, yaitu jumhur, jumhur ulama, mayoritas ulama di antara ulama yang paling mengharamkan itu Imam Malik. Imam Malik dengan sabda Nabi SAW, La solata ba'da subhi hatta tatlu asyams, wa la solata ba'da asri hatta taghruba syams. Tidak ada solat apapun, salat sunnah, walaupun itu masjid, walaupun apa, tidak boleh setelah subuh tadi sampai terbit dan tidak ada sholat sama sekali walaupun sunnah walaupun tahiyatul masjid ya setelah asar sampai terbenam matahari ya dengan dalil ini. Nah, makanya kita katakan walaupun yang paling rojih itu Imam Syafi'i yaitu boleh boleh kita melaksanakan tahiyatul masjid walaupun di waktu terlarang karena dia termasuk sholat ya karena dia termasuk sholat yang memiliki sebab tapi kita lebih perhatian di dua waktu ini jika dia mendekati matahari terbenam atau mendekati matahari terbit maka kita lebih baik tidak sholat tahiyatul masjid karena itu akan bertasyabuh ada tasyabuh dengan orang yang menyembah matahari. Itu waktunya kurang lebih 15 menit Ustazah ya. Nah, betul. Berarti kita datangnya lebih baik 30 menit sebelumnya gitu Ustazah ya. Jadi masih bisa Iya, sholat tahiyatul masjid ya. iya. Nah, Hmm. jadi Nah, Ustazah. ya, ini adalah pengecualian bolehnya kita sholat di waktu terlarang. Coba diulang. Pertama, Pak. Mengulang sholat berjamaah Ah,
Yang kedua, Yang kedua, sholat setelah tawaf. Yang sahih. ketiga, sholat tahiyatul masjid ketika imam sedang khutbah. Kemudian yang keempat, sholat jenazah. Yang kelima, sholat gerhana. Naam. Ah, hafal ya. Minggu besok masih hafal. Jadi yang dicualikan sholat sholat jenazah ya, sholat jenazah, sholat gerhana matahari. Ya, sholat setelah tawaf. Ini yang ulama sepakat. Paham? Ini yang ulama sepakat. Nah, ulama yang tidak sepakat yaitu sholat zawatul asbab. Apa ibu-ibu? Sholat Zawatul zawatul asbar. zawatul asbab. Asbar. Ya, sholat zawatil asbab. Sholat yang memiliki sebab. Contohnya, sholat tahiyatul masjid tadi. Contohnya sholat duha. Ya, kemudian contohnya sholat witir yang punya sebab. Contohnya sholat istikharah. Karena dia ingin Allah minta, ya minta pilihan pada Allah. Contohnya lagi sholat taubat. Ya, itu adalah sholat zawatil asbab. Sholat yang memiliki sebab-sebab. Nah, sholat yang memiliki sebab-sebab ini, para ulama masih berselisih. Menjadi dua pendapat. Ya, dua pendapat. Pendapat pertama yaitu pendapatnya Imam Syafi'i. Pendapatnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan boleh, ya, boleh melaksanakan sholat yang memiliki sebab seperti sholat-sholat tadi, walaupun di waktu terlarang. Dalilnya apa? Dalilnya kata Rasulullah SAW, "Idza dakhala ahadukumul masjid, fala yajlis hatta yusolliya rok'atain." Jika kalian masuk masjid, maka janganlah kalian duduk sampai kalian sholat 2 rakaat ini bagi orang yang memiliki wudhu. Tapi jika orang yang tidak memiliki wudhu, ya, maka dia tidak ada hak atau hukum sunnah muakkadah untuk sholat sunnah, sholat tahiyatul masjid. Ya, kata Imam Syafi'i di sini umum. Idza dakhala ahadukumul masjid, kapanpun. Ya, jadi pada hadis ini umum dari sisi waktu atau sholat. Idza dakhala ahadukumul masjid. Dari sisi waktu atau sholat, umum dari sisi, ayo, apa ibu? Umum dari sisi waktu atau dari sisi sholat? Jika kalian masuk masjid, maka sholatlah 2 rakaat. Umum, dari sisi waktu, Oh, ya, waktu. Jadi waktu, waktu, waktu kapanpun, entah zuhur, entah asar, entah maghrib, entah isya, maka tidak mengapa jika kalian masuk masjid itu sholat 2 rakaat, walaupun itu waktu terlarang. Nah, itu hadis yang dipakai dalil oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i yang membolehkan sholat dawatul asbab dikerjakan di waktu terlarang. Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalliya rakaatain. Jika kalian masuk masjid, maka jangan duduk sampai kalian salat 2 rakaat. Adapun pendapat kedua, tadi pendapat jumhur ulama, yaitu Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Hanafiyah, pakai dalil yang tadi. La solata, ya pakai dalil yang ini. La solata ba'da subh hatta tartafi asyams wa la solata ba'da al-asri hatta taghiba syams. Tidak ada solat sama sekali setelah subuh sampai naiknya matahari setelah terbit
kurang lebih berapa menit tadi? 15 menit. Wala sholat ba'dal asri, dan tidak ada sholat apapun, walaupun tahiyatul masjid, walaupun sholat witir, walaupun sholat duha, ya, setelah asar sampai matahari terbenam. Sampai matahari terbenam. Ini umum dari sisi sholat apa waktu? La sholat. Umum dari sisi sholat atau waktu? Hadisnya Abu Sa'id di sini. Waktu ya Ya. Ustazah. Nah, hah? La sholata. Tidak ada sholat sama sekali. Ya, tidak ada sholat sama sekali sampai matahari terbit. Berarti umum dari sisi Waktu ya. la sholat, tidak ada sholat sama sekali. Berarti umum dari sisi Sholat. sholat. Iya, dari sisi Ustazah, sholat. Afan Ustazah, Naam? saya pernah baca, pernah juga dengar dari Ustadz itu. Kalau sholat di masjid itu, sholat subuhnya itu, eh, imam sudah mulai, berarti kita masuk sholat subuh. Jadi tidak sempat sholat qobliyah subuh, itu bisa dilaksanakan setelah sholat subuh katanya. Tapi sebelum matahari terbit ya. Itu boleh kata Ustazah. Bagaimana Ustazah? Nah, itu kan sholat zawatul asbab. Mengkodok. Nah, itu juga ada dalilnya bahwa Nabi pernah Mm-mm. dua kali telat sholat subuh. Ya, Nabi 2 kali telat sholat subuh karena pertama Nabi safar dan yang kedua Nabi kecapean. Jadi Rasulullah sholat subuh setelah matahari terbit. Ya, jadi di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika kita mepet subuhnya hampir mau habis, maka kita utamakan sholat subuh terlebih dahulu karena wajib. Ya, kita utamakan yang wajib baru sunnah. Tapi jika waktunya sudah keluar, padahal tadi karena uzur, tiduran, ya, atau lupa misalnya, sudah keluar, maka kita di sini sholat sunnah terlebih dahulu, ya, baru sholat subuh. Ya, dan Nabi SAW menyarankan kalau kita lupa sholat sunnah sebelum subuh, maka afdolnya dikodok itu ketika duha. Tapi kalau tidak, kita takut telat lagi atau kelupaan lagi, ya, takut kelupaan lagi, maka kita langsung mengkodoknya setelah sholat subuh. Boleh. Ya, Boleh karena ya. ada sebab. Ya. Iya. Jadi karena ada sebab. Nah, Ustazah, Afwan, yang Naam. yang tadi berarti sama ya Ustazah. Ini ada pertanyaan Ustazah, apakah boleh mengqadha sholat subuh yang dilakukan setelah subuh? Berarti tadi bisa dengan jawaban Ustazah tersebut. Iya. Naam. Jadi Hmm. sholat kodok itu diantara pengecualian. Ya, berarti yang ke berapa ini? Yang keenam, sholat kodok. Ya, sholat kodok termasuk pengecualian boleh kita kerjakan di waktu terlarang. Yang keenam itu sholat kodok. Jadi kapanpun, Ustazah, di waktu kapanpun kita lupa, misalnya lupa sholat duhur, lupa sholat asar, maka kapan kita kerjakan? Ketika ingat. Ya, ketika ingat. Idza dzakaroha, ketika ingat. Nah, itu niatnya qadha Fadli, Ustazah. niatnya kodok, karena dia lupa sholat, maka Oh. niatnya dikodok. Jadi kalau orang ketiduran gitu sholat subuh bangunnya jam 7 gitu, itu niatnya qadha Ustazah. Iya, niatnya kodok sholat Oh. sholat
subuh karena dia kelupaan waktunya. Iya, iya, iya. Ya, Ustazah. Nah, tadi belum kita bahas ya. Bentar. Nah, kata Imam Malik ini dari sisi sholat. Berarti sholat apapun tidak boleh dikerjakan di waktu terlarang. Kecuali sholat-sholat yang tadi kita sudah keluarkan, yang sudah kita kecualikan, ya. Maka yang paling roji itu pendapatnya Imam Syafi'i. Pendapatnya Imam Syafi'i, ya, yaitu boleh sholat zawatul asbab yang ada sebabnya walaupun di waktu terlarang. Mengapa? Karena hadisnya Imam Malik yang dijadikan Imam Malik dalil itu sudah banyak keluar, ya. Sudah banyak keluar. La sholata ba'da subhi hatta tartafi asyam. Oh, ternyata boleh sholat qadha. Loh, ternyata dikeluarkan lagi boleh sholat gerhana. Ternyata boleh dikeluarkan lagi boleh sholat jenazah, ya. Nah, berarti yang lebih kuat pendapat Imam Syafi'i yaitu boleh sholat zawatul asbab yang memiliki sebab, ya, yang memiliki sebab di waktu terlarang, ya. Boleh sholat sunnah yang memiliki sebab, contohnya sholat istikharah, contohnya sholat qodok tadi, ya, memiliki sebab. Kemudian contohnya sholat taubat karena dia setelah habis berdosa. Nah, maka dengan ini pendapat Imam Syafi'i lebih kuat, kecuali tadi dua waktu terlarang yang sangat terlarang, tapi sebaiknya kita tidak sholat yang zawatul asbab. Paham ibu-ibu? Ustazah, Paham, Ustazah. Ah, Afwan Ustazah, ya, mau bertanya Ustazah, Eh, ya. jadi gini Ustazah, misalnya kan dulu waktu masih muda gitu Ustazah kan nggak ngerti Ustazah, sholat itu harus gimana, kayak misalnya sholat itu kan nggak boleh diem aja Ustazah, harus dilafazkan di mulut sampai terdengar di telinga sendiri gitu ya Ustazah. Naam. Terus juga seperti apa, makna dari bacaan sholat itu nggak dipahami asal dibaca aja kayak Al-Fatihah juga nggak dipahami gitu Ustazah. Baru Sahih. ngerti sekarang kalau sholat itu memang kan harus dipahami semua bacaannya sama lafaznya juga harus dilafazkan gitu. Itu bagaimana Ustazah sholat kita yang terdahulu gitu Ustazah? Apa harus diqodho setelah kita tahu sekarang atau bagaimana Ustazah? Nah, jadi karena ini ibu tidak tahu hukumnya, ya, anjahlin, karena atas ketidaktahuan tentang ilmu, maka tidak perlu dikodok. Ya, karena seperti sahabat yang telah masuk Islam, kemudian sebelum-sebelumnya tentu mereka tidak sholat, tapi Rasulullah SAW tidak merintahkan mereka untuk mengkodok. Bahkan Islam yajubu ma qablah. Ya, Islam yajubu ma qablah. Kamu masuk Islam itu telah menghapuskan dosa yang telah lalu. Jadi tidak perlu mengkodok. Dan sabda yaitu Allah berfirman di surah Al-Baqarah, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. In nasina au akhtana. Ya Allah, janganlah hukum kami jika kami lupa dan jika kita salah karena tidak tahu. Nah, maka di sini tidak perlu mengkodok. Cukup ibu taubat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah ampuni dan perbanyak ibadah sunnah. Paham ibu? Jazakillah khair Ustazah. Barakallahu fiik. Ada pertanyaan lagi? Ustazah, Afwan, apakah Nah, kita boleh mengirimkan Al-Fatihah kepada Nabi Muhammad, Ustazah? Kan kalau pengajian itu kadang-kadang ustadznya menyampaikan dulu Al-Fatihah untuk Nabi Muhammad gitu. Tapi saya juga pernah baca katanya Nabi Muhammad tidak perlu dikirimkan Al-Fatihah katanya. naam. Hmm. Jadi Gimana Ustaz? tidak, ulama sepakat tidak boleh mengirimkan soal Fatihah kepada Nabi Muhammad. Ya, ulama tidak sepakat tidak boleh mengirimkan surat
atau bacaan Al-Quran kita kepada Nabi Muhammad. Tapi kalau khilaf, masih khilaf ulama, ulama memperselisihkan, ya memperselisihkan apakah boleh kita mengirim bacaan Al-Quran kita kepada orang yang meninggal selain Iya. Nabi Muhammad, ya. Apakah sampai atau tidak? Maka kalau Imam Syafi'i tidak sampai. Ya, Oh, kalau Imam Syafi'i tidak sampai dengan dalil wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Tidak ada, jadi manusia itu mendapatkan pahala dari apa yang dia usahakan. Tidak bisa dia ditransfer-transfer dengan kita baca Al-Fatihah atau dengan baca surah Al-Baqarah, surah Imran, tidak nyampe, ya, tidak nyampe karena kita beramal dengan usaha kita. Nah, itu masih berselisih dan yang paling roji tidak sampai. Sebagaimana pendapat Imam Syafi'i yang berdalil di surat An-Najm wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Nah, kalau masalah Nabi, apa kita ngirim Al-Fatihah ke Nabi itu yang sudah disepakati ulama. Jadi tidak boleh, bahkan itu kurang adab. Seakan-akan apa? Seakan-akan iya, kita menganggap Nabi itu kurang pahala. iya, Padahal iya, otomatis ibadah kita semua iya. itu atas dasar ilmu yang diajarkan Nabi, kemudian kepada sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai akhirnya sampai kita itu atas jalurnya Nabi. Jadi sistem MLM. Jadi semua karena Nabi yang mengajarkan, pahala semua akan didapatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi yang tadi sudah Anda sebutkan dalilnya mandalla ala khair falahu misla ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan orang kepada kebaikan, maka dia mendapatkan mislah persis. Persis, beda kayak nahwu. Beda kayak nahwu itu, kalau nahwu itu arti dalam bahasa Arab mirip, mirip. Tapi kalau misla, misla artinya persis. Kalau misalnya kita memerintahkan anak untuk baca Quran, ya di bulan Ramadan, dan dia ternyata bisa Baca. menghatapkan satu juz dalam satu hari, ibarat satu juz itu dia mendapatkan satu gunung emas, maka kita juga dapat satu gunung emas. Karena kita yang memotivasi anak tersebut. Karena kita yang menggerakkan hati anak tersebut untuk membaca Quran. Ya, misla ajri fa'ili. Kalau kita misalnya mengajarkan orang, awalnya dia tidak sholat, tapi ketika kita nasihati dia sholat. Selama 40 tahun dia sholat, itu pahala semua ngalir kepada kita. Ada orang yang masih percaya dukun, percaya jimat-jimat, percaya 13 itu sial, ya. Kemudian percaya dengan hal-hal yang mistik, ya. Itu kalau kita nasihati, akhirnya dia bertauhid, maka pahala tauhidnya dia selama hidupnya itu semua transfer kepada kita. Begitu juga Nabi, berarti semua pahala atau semua pahala ibadah yang dilakukan oleh kaum muslimin, haji, umroh, kemudian berdakwah, ya, kemudian sholat dan lain-lain itu semua mengalir kepada Nabi. Ya, semua mengalir Kalau kepada kalau mengirimkan al-Fatihah kepada orang tua itu ada mazhab yang membolehkan nggak Ustazah? Yang artinya sampai kepada beliau-beliau yang sudah wafat orang tua gitu atau suami gitu. ya. Kalau menurut Imam Syafi'i tidak sampai. Kalau menurut Imam Malik sampai. Sampai ya. Iya, kalau Ya, menurut ya. Imam Malik sampai. Berarti boleh Ustazah ya. Karena ada mazhab yang menyatakan sampai. Ini Berarti masalah khilaf. Coba nanti Ana iya, cari karena ada dalilnya. Ustadz yang menyampaikan juga katanya katanya sampai gitu. Kalau baca Al-Fatihah. Jadinya saya bingung ini yang ini harus bagaimana. Ya, mungkin kita bahas besok ya. Apakah sampai bacaan kita atau tidak sampai? Iya saja. Nah, Barakallahu fiik. Ada pertanyaan lagi?
Ustazah, tadi Ustazah menyampaikan katanya kalau tahiyatul masjid itu orang yang sudah wudhu Iya, masuk ke masjid. Kalau orang yang belum wudhu terus dia wudhu di masjid gitu, terus dia sholat dulu, wudhu dulu kemudian sholat itu boleh kan Ustazah? iya boleh. Jadi kalau Boleh. misalnya ada orang yang masuk masjid kemudian dia tidak dalam keadaan Boleh. berwudu, maka perintah salat tahiyatul masjid itu bukan tertuju kepadanya. Tapi perintah tahiyatul masjid itu yang la yajlis hatta yusalli rakatain, tidak boleh duduk sampai dia sholat itu tertuju pada orang yang sudah berwudu. Ya, orang yang sudah berwudu. Adapun orang yang tidak berwudu, dia boleh duduk, ya, duduk di masjid langsung tanpa sholat 2 rakaat. Tapi kalau dia masuk masjid, kemudian dia wudu sebelum sampai ke masjidnya, ya maka Belum ini duduk. tertuju kepadanya karena dia sudah berwudu. Artinya sebelum duduk dia wudhu dulu itu boleh sholat Nah, tahiyatul masjid. sahih. Tapi kalau sudah duduk gimana? Kadang ada orang lupa, aduh oh iya sudah duduk gimana Ustazah? Lanjut sholat Kalau tapi dia mau wudhu, tapi duduk gitu lupa untuk sholat. lupa, Tapi boleh. Kalau lupa karena ada syaratnya kan sudah duduk lama ya. Syaratnya sholat tahiyatul masjid itu pertama dia sudah wudhu, kemudian yang kedua tidak dijeda dengan duduk yang lama. Tidak Oh duduk dijeda lama. dengan duduk yang lama. Kalau duduk yang lama dia sudah duduk lama, maka sudah gugur perintah Iya. tahiyatul masjid. Langsung saja. Barakallah. Ada pertanyaan lagi? Nah, jadi kita ulang ya. Ada waktu terlarang 3, yaitu setelah subuh sampai terbit matahari, ya kita tunggu 15 menit, yaitu waktu syuruk baru boleh. Dan yang kedua, ketika matahari di atas kepala kita, ya yaitu kurang lebih 10 menit sebelum zuhur. Dan yang ketiga, yaitu setelah asar sampai tenggelam matahari. Tidak boleh melaksanakan sholat mutlak yang tidak ada sebabnya. Dikecualikan, pertama adalah sholat kita jika ada orang yang minta sedekah untuk sholat berjamaah. Kemudian yang kedua, sholat tawaf. Ya, kemudian yang ketiga, sholat di waktu hari Jumat. Ya, tidak mengapa, tidak mengapa sholat sunnah mutlak di waktu zawal. Ya, sampai imam khutbah. Kemudian yang ketiga boleh sholat jenazah, yang kelima boleh sholat gerhana matahari, kemudian yang keenam boleh sholat kodok, ya sholat kodok karena dia sholat wajib. Dalilnya man nasiya an sholatin man nasiya an sholatin falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang lupa sholat duhur, ya kodok, entah sholat kodok sholat sunnah atau kodok sholat wajib, ya maka dia mengerjakannya idza dzakaroha, jika dia ingat. Ya itu pengecualian. Kemudian ada 2 pendapat tentang sholat zawatul asbab, sholat yang memiliki sebab-sebab, contohnya istikharah. Ada 2 pendapat. Pendapat pertama Imam Syafi'i yang mengatakan boleh kalau sholat yang memiliki sebab, ya. Tapi jika Imam Malik dan jumhur ulama, ya, Imam Malik dan jumhur ulama itu mengatakan tidak boleh. Ya tidak boleh karena keumuman larangan sholat di waktu terlarang. Tapi kita yang merojihkan pendapat yang roji adalah pendapat Imam Syafi'i yang membolehkan membolehkan sholat yang memiliki sebab di waktu terlarang. Tapi lebih hati-hati, kita tidak sholat sunnah yang memiliki sebab di waktu 2 tadi, matahari ingin tenggelam dan matahari terbit. Nah, itu khulasoh, ringkasan dari sholat nafilah yang mutlak. Paham, Ibu? Kemudian sekarang kita masuk ke sholat rawatib.
Nah, sholat sunnah rawatib. Nah, ar-rawatib. Rawatib, apa linda rawatib? Ada imam mustamirroh. Jadi sholat rawatib adalah sholat yang terus menerus. Wahiyat tabi'ah lil faraid. Dan dia at-tabi'ah yang mengiringi sholat fardu. Yang mengiringi sholat fardu. Itu namanya sholat rawatib. Jadi yang ada kaitannya dengan sholat fardu. Ya, yang ada kaitannya dengan sholat fardu. Wa faidatu hadzal rawatib, dan faedah sholat rawatib ini annaha tujbirul khalal wan naqs. Dia menutupi kekurangan alladzi yaqa'u fil faraid, yang terletak di sholat fardu. Ya, yang sudah kita jelaskan tadi di antara hikmah sholat sunnah. Kemudian selanjutnya wa adadur rawatib asyru rakaat, dan jumlah rawatib itu ada 10 rakaat. Ya, 10 rakaat. Apa itu? 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian 2 atau 4 rakaat sebelum zuhur. Kemudian 2 rakaat setelah zuhur. 2 rakaat setelah maghrib. 2 rakaat setelah isya. Ya, 10 sholat rawatib. Sebagaimana hadis Ibnu Umar. Kita baca. Hafidtu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rak'ataini qabla az-zuhri. Qabla az-zuhri. Aku hafal dari Rasulullah, ya. Rasulullah itu sering melakukan salat sunnah 2 rakaat sebelum zuhur. Wa rak'atain ba'da zuhur, dan 2 rakaat setelah zuhur. Wa rak'ataini ba'dal jumu'ah, dan 2 rakaat setelah salat Jumat. Wa rak'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Wa rak'atain ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah isya. Wa rak'ataini qabla al-ghadah. Ya, wa rak'ataini qabla al-ghadah, 2 rakaat sebelum zuhur tadi. Kanat sa'atan la adkhulu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fiha. Jadi, waktu sebelum subuh aku tidak bisa melihat Nabi apakah sholat tidak. Ya, maka yang mengabarkan kepada aku adalah Hafsah. Hafsah, siapanya Nabi? Siapanya Nabi Hafsah? Hafsah siapanya Nabi? Hafsah bintu Umar. Hafsah bintu Umar. Istri Nabi ya Ustazah. Sahih. Naam. Istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Hafsah yang merupakan istri Nabi pasti bisa melihat kebiasaan Nabi. Nah, di sini Hafsah yang mengabarkan dari Ibnu Umar, ternyata Nabi SAW itu selalu sholat sunnah 2 rakaat sebelum fajar. Rakaatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat subuh sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia seisinya, dan Nabi tidak pernah meninggalkan sholat 2 rakaat sebelum subuh. Hatta ketika safar, ya, kata Aisyah, Nabi la yatruku rakaatain qabla al-fajri fil hadari wa fis safar. Nabi tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sebelum subuh, entah ketika beliau mukim dan entah beliau ketika safar. Adapun rakaat sholat rawatib yang lain, ya, sholat rawatib yang lain, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengerjakan ketika safar. Misalnya 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan lain-lain, itu ketika safar Nabi tidak, ya, Nabi tidak mengerjakannya. Nah, ini adalah 10 rakaat,
ya, 10 rakaat yang dinamakan sholat ar-rawatib yang hukumnya sunnah muakkadah. Yang hukumnya sunnah muakkadah, kita harus lebih memperhatikan kepada sholat rawatib yang 10 rakaat ini. Ya, yang kita memperhatikan 10 rakaat ini. Karena hukumnya sunnah muakkadah artinya Nabi selalu mengerjakannya. Artinya sunnah muakkadah, Nabi itu merutinkannya. Nabi mengistiqomahkannya. Jadi Nabi tidak pernah bolong ketika mukim untuk sholat rawatib. Tapi ada hadis lagi yang berjumlah 12 rakaat. Yaitu di hadisnya yang disampaikan oleh Ummu Habibah. Yang disampaikan oleh Ummu Habibah. Ma min abdin muslim. Ma min abdin muslim yusalli lillah. Tidaklah ada seorang hamba muslim yang sholat untuk Allah fi kulli yaum, di setiap harinya, isnatai asyrata raka'ah, 12 rakaat. Ya, jika ada seorang hamba muslim yang sholat 12 rakaat, illa banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan bangunkan rumah di surga. Ya. Ini syaratnya harus istiqomah 12. Ya, 12 rakaat. Coba dihitung. 2 rakaat sebelum subuh. 4 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Berarti jumlahnya berapa? Jumlahnya berapa? 12 Ustazah. Nah, jumlahnya 12. Maka kalau kita bisa mengerjakan 12 ini, maka Allah akan siapkan bagi kita rumah. Kadang-kadang kita pengen, ya Allah, lewat misalnya di Surabaya lewat jalan Mer atau lewat jalan Kenjeran yang rumahnya mewah-mewah, kita ingin menempati rumah tersebut, ya. Nah, ini mudah caranya. Mudah caranya dengan apa? Dengan sholat rawatib 12 rakaat. Maka kalau lagi ibu-ibu lagi rajin, ya 12 rakaat. Jadi kalau ibu-ibu lagi malas, 10 rakaat. Tapi jangan kita tinggalkan sholat rawatib, ya. Jangan kita tinggalkan sholat rawatib, harus kita paksa, harus kita usahakan, harus kita saling menasehati, ya, supaya kita istiqomah sholat rawatib ini yang berjumlah 10 atau 12 rakaat. Ada pertanyaan di sini? Adapun sholat selain sholat rawatib, ini namanya bukan sholat rawatib, tapi sholat sunnah. Sholat sunnah, ya. Sholat sunnah yang mengiringi sholat rawatib. Tapi yang namanya bukan sholat rawatib karena Rasulullah tidak sering melakukannya. Yaitu ini bukan 2 rakaat, tapi 4 rakaat. Ya, 4 rakaat sebelum asar. Rasulullah SAW bersabda, rahimallahu imro'an shalla arba'an qablal asri. Shalla arba'an qablal asri. Allah merahmati seorang hamba. Orang merahmati seorang hamba jika dia sholat 4 rakaat sebelum asar. Nah, itu ya. Tapi bukan rawatib. Karena rawatib itu sholat yang Nabi perhatikan dan rutinkan, istiqomahkan. Tapi ini Nabi tidak rutinkan. Kemudian 2 rakaat sebelum maghrib. Ya, 2 rakaat sebelum maghrib. Dalilnya apa? Dalilnya Nabi SAW sabda, sallu qoblal maghrib. Sallu qoblal maghrib. Sallu qoblal maghrib. Salatlah maghrib 3 kali. Salatlah kalian sebelum maghrib. Salatlah kalian sebelum maghrib. Ya. Kemudian di akhir, liman sya'a, bagi siapa yang mau. Ya. Dan 2 rakaat sebelum isya. Ini salat yang ghair muakkadah, yang tidak terlalu ditekankan. Ya, ini salat rawatib. Jadi, ada yang bisa menyebutkan
10 rakaat itu kapan saja? 10 ya Ustazah, bukan 12 ya. Iya, 10. Kalau 10, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Nah, kalau 12 rakaat, 12 rakaat itu ditambah dengan 4 rakaat sebelum zuhur. Ulang saja. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. sahih. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan sampai sini? Ustazah nanya, Naam. kalau misalnya kan kita lagi safar tuh atau lagi pergi lah Ustazah ke mall itu kan suka gantian tuh Ustazah tempat Suka sholatnya apa Mbak Ustazah. Betty? Gimana? Suka apa? Enggak kalau lagi safar Ustazah ataupun kita lagi pergi itu kan kita tapi sholatnya tidak di masjid Ustazah misalnya di pom bensin gitu. Nah itu kan tempat area sholatnya kan bergantian Ustazah. Kalau kita mau Kalau kita mau melaksanakan apa namanya tadi sholat rawatib, tapi kan apa namanya tuh waktunya kan gantian tempatnya Ustazah. Terus kita nggak sholat gimana Ustazah? Apakah itu tetap dihitung karena kita apa namanya suka melakukan sholat rawatib itu terbiasa ataupun uzur aja Ustazah gitu? Iya. Jadi namanya sholat sunnah itu tidak ada paksaan. Ya, Oh, nah, sholat Ustazah. sunnah ini Mbak Betty. Jadi tidak ada paksaan. Jika kita mau mengistiqomahkan, misalnya walaupun kita paksakan, walaupun kita ke mall, ya walaupun kita ada kesibukan, ya maka kita kalau kita imannya lagi naik dan kita harus usahakan memang. Usahakan untuk sholat sunnah. Ya untuk sholat sunnah, walaupun di mall tadi ya, walaupun di mall tadi, jadi kita sholat sunnah, mungkin kita cepatkan. Mungkin kita cepatkan, kita tidak misalnya tanpa membaca surat, atau zikir sujud atau rukuknya cuma satu tanpa kita tambahkan 3 kali mungkin bisa dicepatkan pokoknya kita sudah menganggap kita mengerjakan rukun-rukunnya ya kita mengerjakan rukun-rukunnya jadi mungkin kalau misalnya kita tinggalkan nanti takutnya kita akan meninggalkan di keadaan yang lain. Akhirnya kita tidak semangat lagi sholat sunnah. Maka saran Ana tadi, sholatnya agak dipercepat, pokoknya kita melaksanakan rukun-rukunnya. Tapi kalau misalnya kita safar, ya, safar, menurut orang itu safar, tidak harus dibatasi 80 kilometer. Pokoknya kata orang, oh ke Malang itu safar, oh ke Sidoarjo itu safar, misalnya, ya maka itu tidak boleh dan itu memang sudah rukhsah. Rukhsah bagi orang musafir tidak melakukan sholat sunnah. Ya, rukhsah bagi musafir untuk tidak melakukan sholat sunnah karena kalau kata Rasulullah SAW, as-safaru kit'atun minal adab. Orang safar itu kit'atun, termasuk bagian dari adab. Ya, termasuk bagian dari adab. Makanya ketika safar itu syariat memberikan perhatian khusus bagi orang musafir. Di antaranya boleh tidak sholat sunnah, boleh mengkosor sholat, boleh tidak puasa, ya tidak puasa Ramadan mengambil rukhsah. Maka saran anak tadi tetap sholat sunnah, tapi dipendekkan dengan menyalakan rukun-rukunnya karena seorang hamba dan di antara kaidu syaiton, tipu daya syaiton, jika dia sudah tidak melakukan satu ibadah sunnah, dia karena uzur apa, ya, tapi dia tidak paksakan, takut terkena tipu daya syaiton, yaitu taswif. Ah, ini, ini tidak mengerjakan. Akhirnya lama kelamaan dia kebiasaan tidak mengerjakan sunnah. Yang awalnya dia semangat, akhirnya dia tidak semangat. Ya, jadi kita takut dan menghindari dari tipu daya syaitan tersebut. Nah, Tapi Ustazah. hukum asalnya boleh tidak dikerjakan, Mbak Betty. Oh ya, nah Ustazah. Jazakallahu khairan Ustazah. Mbak Apa Iyaki. Ustazah? Ustazah, ini Naam. ada pertanyaan dari Bu Eli, Ustazah, di chat. Ustazah, apakah bila kita sholat jamak qashar zuhur dan asar, bolehkah kita sholat 2 rakaat sebelum zuhur atau tidak lagi sholat rawatib? Gimana Ustazah? Diulang, Mbak Betty.
Jadi apakah bila kita sholat jamak qashar zuhur dan asar, nah terus bolehkah Jamak kok kita, zuhur dan uh, asar. ya, Kemudian, jadi bolehkah kita sholat jamak qashar zuhur dan asar? Nah, terus bolehkah kita sholat 2 rakaat sebelum zuhur atau tidak lagi sholat rawatib gitu? Jadi mungkin sholat zuhur dan asarnya di jamak qashar, kemudian bolehkah kita sholat 2 rakaat sebelum zuhur itu saja gitu rawatibnya? nah. Mm-mm. Jadi kalau bagi orang musafir memang tidak tidak ada sunnah untuk salat sunnah. Beliau pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tidak melakukan salat sunnah ketika safar. Jadi syarat di antara syarat ya syarat jamak zuhur dan asar itu al-muwalah harus berurutan. Pertama, yang kedua berkesinambungan. Jadi harus langsung, tidak boleh ada jeda. Ya, tidak boleh ada jeda. Jadi kalau misalnya ingin melakukan sholat sunnah zuhur, dikerjakannya setelah asar tadi. Niatnya dengan sholat sunnah zuhur. Karena di antara syarat jamak zuhur dan asar, pertama urut, ya, kemudian yang kedua berkesinambungan, kemudian yang ketiga syaratnya adalah harus ada niat jamak sebelum selesai sholat pertama. Jadi harus niat sebelum sholat duhur, dia harus ada niat jamak. Tidak boleh, loh, kita jamak tapi setelah salam sholat duhur. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Paham? Hmm. Nah, Musada Bu Eli bagaimana? Sudah jelas ya Bu Eli? Sudah paham Ustazah, makasih Mbak Betty. Nah, Bu Eli. Barakallahu fi. Ustazah, Mungkin Naam? Umi Devi dulu ya Mbak Desi. Mbak Desi Oh, tahan tidak. sebentar ya. Oh, bisa. Baik. Hmm. Afwan Ustazah, kalau menjamak sholat wajib itu, misalnya zuhur, asar ditarik ke zuhur gitu, lagi safar, tapi apakah boleh? Tapi tidak melihat Kenapa? kilometernya. Apakah boleh menjamak sholat asar ke zuhur, tapi tidak lihat kilometernya gitu? Karena ada teman saya yang meyakini bahwa itu boleh gitu. Jadi dia kalau pergi kita, tapi masih di sini kita nggak jauh gitu, misalnya ke mall atau kemana, dia tarik tuh sholat asarnya ke zuhur. Saya juga mendapat info dari Ustadz itu ada yang bilang ada dengan kilometer, ada yang harus dengan kilometernya jaraknya berapa gitu. Itu sebenarnya gimana saja? Menjamak beda antara mengkosor sholat dan menjamak sholat. Jika mengkosor sholat itu harus safar. Afan Harus Ustazah, dengan kosor. Bukan kosor Kenapa? Ustazah. Menjamak bukan mengkosor. Iya. Nah, kalau mengkosor itu alasannya harus safar. Tapi kalau menjamak sholat itu boleh untuk orang mukim. Jadi orang mukim pun boleh untuk menjamak sholat. Ya. Oh boleh ya. Dengan alasan apa? Satu patokan yaitu masyakoh. Masyakoh yaitu dia keberatan. Jika misalnya dia berat, ada orang sakit tidak ada yang bantu, atau dia sakit kulit, kalau misalnya dia wudhu terus menerus, dia menyebabkan kulitnya ini, jadi dia harus sholatnya dijamak supaya tidak wudhu lagi. Ya pokoknya alasannya satu masyakoh, dan kita tidak boleh bermudah-mudahan dalam masyakoh mengambil masyakoh ini, kesulitan, kesusahan, ya tidak boleh bermudah-mudahan. Ya, jadi Oh. alasannya satu, jika kita merasakan masyakoh dan mendapatkan masyakoh, walaupun kita tidak safar, ya, contohnya tadi, orang yang sholat di jamak karena tidak ada yang bantu dia. Yang kedua, karena dia sakit. Atau yang ketiga, karena dingin, sangat-sangat dingin. Kalau wudhu terus, akhirnya dia nanti apa? Misalnya takut misalnya tidak menyempurnakan wudhu atau gimana ya dia merasakan masyakko, atau misalnya ketika orang haji di Musdalifah dia menjamak supaya tidak wudhu lagi, sulit misalnya sulit nyari air, kalau misalnya wudhu lagi maka semua dikembalikan kemana, ke masyakko. Bagaimana Ibnu Utsaimin mengatakan jika ada orang yang safar ya kemudian atau dia ada daurah ya daurah kemudian
Daurah ini mengambil waktu zuhur dan asarnya. Jika dia sholat duhur, ya, jika dia sholat duhur, maka dia akan kehilangan daurah tersebut. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin, boleh dia menjamak sholat duhur dan asar dan dilaksanakan di waktu asar sehingga dia bisa mendapatkan ilmu daurah tersebut dan yang kedua dia bisa mendapatkan dan mengejarkan sholat dua-duanya. Nah, katanya Ibnu Utsaimin, dan itu semua dikembalikan kepada masyaqqah dan seorang itu tahu keadaannya sendiri, ya dikembalikan ke diri sendiri. Jadi itu semua dikembalikan ke diri sendiri, apakah itu dia sulit atau tidak, ya. Jadi semua mu'taman ala nafsi, kata Syekh, fahuwa mu'taman ala nafsi. Semua itu kembali ke diri sendiri dan kita bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala apakah itu termasuk masyaqqah atau tidak. Contohnya lagi hujan lebat, ya. Hujan lebat, maka seorang yang sudah terjebak di masjid, maka boleh dia atau imamnya mengadakan sholat di jamak, ya antara maghrib dan isya dilaksanakan di masjid, tapi dengan syarat jamak takdim, jamaknya diawalkan. Itu boleh. Ya boleh, boleh Bu. Tapi kalau Kalau dia merasakan alasan syakko, nasakohnya tidak ada, tapi karena alasan safar saja boleh Ustazah. boleh. Kalau safar, alasan safar tidak mengapa karena safar tadi qit'atun minal adab termasuk dari bagian adab, maka boleh. Ya, walaupun Oh, tidak boleh ya. masyaqqah. Walaupun tidak ada jarak yang jauh gitu, maksudnya cuman karena safar aja gitu dia pergi, tapi jaraknya masih masih cuman berapa kilo, misalnya 20 kilo, 30 kilo itu boleh Ustaz saya. Boleh dengan syarat dia sudah keluar kota. Oh, keluar kota. Nggak keluar kota Ustazah. Oh, ini jamak ya? Iya, jamaah aja. Ya, boleh, Bukan boleh. kosa, bukan. Boleh ya? Iya Ustazah. Nah, Baik. Nah, Ustazah. Ustazah Afwan tadi dari Mbak Desi, mau ada pertanyaan Mbak Desi? Iya, iya nah, Ustazah. Ah, Mm. Ini masalah sholat taubat Ustazah. Sholat taubat itu dilakukan hanya saat kita merasa melakukan dosa besar atau boleh nggak setiap malam? Lalu apa saja keutamaan sholat taubat itu Ustazah? keutamaan salat taubat yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, ma min abdin yuznibu zanban. Tidak ada seorang hamba yang dia melakukan dosa, ya. Fayatawaddo, fayuhsinul wudu, kemudian dia wudu dan memperbaiki wudunya dengan dia melakukan tiga kali atau satu kali tapi sempurna, ya. Thumma yusalli raka'atain, kemudian salat 2 rakaat, thumma ya thumma Thumma yastaghfirullah, kemudian dia beristighfar kepada Allah, ya. Illa ghufira lahu dzanbuh. Kecuali Allah akan ampuni dosanya. Ya, ini keutamaannya Allah ampuni dosanya. Entah itu dosa besar atau dosa kecil. Jadi tidak harus syaratnya dosa besar. Lah. Ya, jadi dosa besar itu dihapuskan dengan taubat. Tapi dosa kecil itu bisa diampuni dengan amal-amal kebaikan kita. Sebagaimana di surat, ya, innal hasanat yudhibna sayyiat. Sungguhnya amal kebaikan itu bisa menghapuskan keburukan. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Jadi ini maksudnya dosa kecil. Dosa kecil itu bisa dihapuskan dengan haji, dengan umroh, kemudian dengan doa orang lain kepada kita, ya, kemudian dengan kita pergi ke masjid, melangkahkan kaki kita, ya, ke masjid, lam yakhtu khutwatan illa rufiat lahu biha darajah wa hutta anhu biha khati'ah. Tidaklah orang yang ke masjid kecuali angkat derajatnya setiap langkahnya dan Allah akan hapus dosanya. Nah, itu dosa kecil, tapi dosa besar harus dengan taubat. Nah, jangan taubat, Allah tidak akan ampuni kecuali setelah dia bertaubat. Nah, setahu anak ini, adapun sholat taubat yang dalam hadis yang keutamaannya sampai boleh tidak sholat atau bisa menghapuskan sholatnya selama dia meninggalkan sholat itu tidak betul. Itu termasuk hadis maudhu, hadis yang dikarang-karang oleh manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab.
Berarti boleh Mafhum, Ibu? dilakukan setiap hari aja. Boleh dilakukan misalnya setiap malam Setiap, sebelum tahajud kita sholat taubat iya, dulu boleh ya. iya, boleh. Jazakallah khair. Ustaz. Ustazah, Barakallahu fiik. Naam? izin bertanya Ustazah. Kan saya sering lihat nih Ustazah, kalau orang tuh sholat sunnah rawatib tuh Ustazah, tempatnya bergeser dari sholat wajib tempatnya nih Ustazah. Nah, apakah itu ada hadisnya Ustazah atau hanya apa namanya tuh kebiasaan aja Ustazah? Sholat sunnah berpindah tempat maksudnya ya? Nah, Ustazah, betul. Maksudnya begitu Ustazah. Sholat Naam. sunnah berpindah tempat dari sholat itu tempat sholat wajib Ustazah. Naam. Jadi dalil bahwa sunnah berpindah tempat ketika sholat sunnah itu disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya kita juga dianjurkan berpindah tempat ketika sholat sunnah. Nah, la tusal salatun bisolatin hatta takallam au takhruj. Maka berpindah tempat ketika sholat sunnah itu memberikan faedah semakin banyak tempat yang menjadikan kita yang menjadi untuk kita saksi di hari kiamat. Ya, yang menjadi saksi kita di hari kiamat. Ya, jadi kita disuruh Rasulullah SAW untuk tidak menyambung sholat dengan sholat yang lain, kecuali dengan zikir atau dengan berpindah tempat. Jadi hadis ini anjuran untuk memisahkan sholat fardu dan dengan sholat sunnah, baik dengan berzikir atau dengan berpindah tempat. Pertama, ya, kata Rasulullah, tusol sholatun bisolatin hatta tatakallam au takhruj. Kita dianjurkan untuk tidak menyambung sholat dengan sholat yang lain sampai kita berzikir atau berpindah tempat. Yang kedua sebagaimana hadis Imam Nawawi, dalam hadis ini anjuran untuk memisahkan salat fardu dan salat sunnah supaya apa? Supaya semakin banyak tempat atau orang yang menjadikan saksi sebagai untuk kita di hari kiamat. Jadi semakin banyak saksi, semakin Allah ridho kepada kita bahwa oh betul orang ini betul-betul menjalankan sunnah Nabi SAW. Paham, Mbak Betty? Nah, Ustazah, jazakallahu khairan Ustazah. Barakallahu fiik. Apa Ustazah, Ustazah satu mau lagi tanya lagi apa? boleh? Oh iya. Silakan Ibu. Nanti saya tanya juga. Umi Devi dulu. Ya. Ustazah, apakah ada dalil atau ada ketentuan untuk antara sholat rawatib sama sholat wajib itu boleh dijeda nggak, Ustazah? Kadang saya suka jeda soalnya. Misalnya Iya, boleh. nggak boleh ya? Jadi Hah? yang apa harus kita langsungkan tuh yaitu zikir setelah sholat fardu. Jadi kalau kita Oh, ya. terlalu lama memisahkan, ya itu tidak ada anjuran lagi, sunnah lagi untuk zikir setelah sholat itu astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Oh, ya. Allahumma anta salam itu harus langsung setelah sholat setelah sholat Ini fardu. Adapun sholat ba'diyah tidak mengapa selama waktunya di sholat zuhur, di sholat maghrib, sholat isya gitu ya. Jadi kalau saya sudah sholat qobliyah zuhur 4 rakaat, terus saya jeda dulu, terus baru kemudian sholat wajib. Habis wajib misalnya saya ada sesuatu gitu yang harus apa, terus saya jeda yang untuk ba'diyahnya boleh Ustazah? Boleh. Oh, iya. Ya. Nah, Ustazah. Barakallah. Jazakallah khair. Pertanyaan selanjutnya? Ustazah Afwan, Ustazah. Tadi yang sholat witir, Ustazah. Tadi kan kebiasaan Rasulullah itu sebelum tidur beliau kan sholat witir dulu ya Ustazah. Sholat witir itu sholat mengganjilkan untuk menutup sholat gitu ya Ustazah ya. Nah, Terus ada pernah saya dengar gitu kalau misalnya mau sholat malam tahajud berarti nggak witir dulu nanti setelah saya tahajud atau mau sholat taubat dulu sholat tahajud abis itu baru witir setelah itu baru lanjut mau sholat qobliyah subuh itu gimana Ustazah kayak gitu atau bagaimana atau witir dulu sebelum tidur nanti bangun tidur tahajud baru tahajud gitu gimana Ustazah? ya sholat witir nanti kita akan bahas
Tapi jika orang yang sholat witir itu lebih afdolnya di fi akhiril lail, di akhir malam terakhir, sepertiga malam terakhir. Jadi jika kita takut untuk tidak bangun ketika di sepertiga malam terakhir, maka sholat witirnya daripada ditinggalkan, maka kata Nabi, ya, itu setelah sholat isya. Setelah sholat isya. Jadi waktu afdol sholat witir itu fi akhiril lail, di sholat malam terakhir, sepertiga malam terakhir. Tapi kalau tidak memungkinkan karena kita sudah begadang, takut tidak bangun, maka dikerjakannya sebelum tidur. Berarti kalau kita udah niat mau sholat tahajud, berarti kita nggak sholat witir dulu sebelum tidur ya, Zah? Kalau kita niat sholat tahajud, kalau misalnya kita yakin bangun, maka sholat witirnya afdol di akhir. Di akhirnya. Baik, Iya. Ustazah. Jazakillah khair, Ustazah. Iya. Awan Ustazah bertanya Ustazah, izin. Naam. Ustazah, kalau kita mendawamkan qobliyah sama ba'diyah, tapi setelah qobliyah itu kita cuman baca istighfar 3 kali, langsung sholat wajib. Lalu istighfar 3 kali, langsung sholat ba'diyah. Lalu habis itu baru ini apa zikir. Apakah betul? Astagfirullah. Wallahu a'lam, ini ana cari dulu dalilnya. Wallahu a'lam, yang ana tahu zikir yang setelah astagfirullah, Allahumma antas salam itu Rasulullah SAW zikir setelah sholat fardu. Fi duburi kulli sholah. Setelah selesai sholat fardu. Coba nanti apakah ini masuk kepada sholat sunnah atau tidak, ya? Ana cari dulu dalilnya, Bu, ya. Oh, baik Ustazah. Lalu satu lagi Ustazah, selama ini apa yang saya lihat di ini apa masyarakat kita, itu kan kalau ada takziah gitu, itu kan ada memperingati 3 hari sampai 7 hari gitu, itu yasinan. Apakah itu doa-doa kita diterima gitu sampai ke almarhum gitu? Ya. Kan mengirimkan Jadi yasin. iya. Jadi para ulama juga di sini agak apa ya, Bu, ya? Ada perbedaan. Agak hmm, ini masalah yang apa ya maksudnya? Masalah yang bisa menjadi ini, ya. Kata Imam Syafi'i, al-istima' ba'da mauti ahadin fiha minal bid'ah. Di kumpul-kumpul setelah orang meninggal, itu kata Imam Syafi'i sendiri termasuk hal yang bid'ah. Jadi, contohnya ketika Ja'far bin Abi Thalib, sahabat Nabi SAW, ya, sahabat Nabi SAW plus ponakan Nabi, ketika beliau meninggal, mati syahid di perang Mu'tah, Ja'far bin Abi Thalib ini meninggal ketika menjadi pemimpin perang di Ghazwa perang Mu'tah. Nabi SAW langsung mendatangi rumahnya dan memeluk anak-anaknya. Dan Rasulullah bersabda, Isna'u li'ali Ja'far ta'aman. Buatlah makanan buat keluarga Ja'far. Buat keluarga Ja'far makanan. Jadi Rasulullah SAW memerintahkan orang lain yang membuat makan untuk keluarga Ja'far. Bukan yang seperti yang kita lihat di Indonesia, malah orang yang keluarga yang ditinggal itu malah membuat makan untuk orang-orang. Ya, jadi kebalik. Ya, di sini orang yang atau saudara-saudara tetangga-tetangga malah yang harus datang takziah untuk menenangkan, menghibur, ya, kemudian mendoakan, kemudian mensabarkan supaya dia tabah ditinggal keluarganya. Ya, dengan apa? Dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
menyuruh untuk apa? Untuk membuat to'am untuk keluarga Ja'far bin Abi Thalib. Ya, keluarga Ja'far ini. Jadi, kalau menurut Imam Syafi'i, kumpul-kumpul yang sekarang orang-orang Indonesia lakukan itu tidak dianjurkan oleh Imam Syafi'i. Bahkan itu tidak ada contoh dari Nabi SAW. Ya, ketika Nabi SAW itu meninggal, sahabat itu berkumpul malah untuk musyawarah. Musyawarah siapa pengganti setelah Nabi SAW. Mereka tidak kumpul-kumpul, kemudian membaca ya bacaan-bacaan, tidak. Jadi yang lebih manjur itu kita mendoakan sendiri. Ya didoakan oleh istrinya atau anaknya mendoakan itu lebih manjur karena itu lebih ikhlas dan lebih sembunyi-sembunyi untuk amal ibadah. Kata Rasulullah SAW, ada seorang laki-laki yang dia kaget dengan tingginya derajat. Mbak Betty, Ustazah hilang ya? Iya, ustadzanya terpental. Oh, Oh, ditunggu sebentar ya, iya. Ditunggu ya Umahat. Ini tadi ustazanya terpental lagi berusaha untuk masuk kembali. Iya, Mbak. Oh iya iya iya. Mm-mm. Baik, Iya lagi, tapi masih loading. Jadi belum bisa masuk ustazanya. baiklah Mbak Betty. Iya.
Umahat, ini Afwan ustazanya Mbak Betty. jaringannya di sana kurang bagus. Ini Iya. dari tadi masuk nggak bisa gitu. Jadi Iya. tadi pertanyaan dari apa Bu Enda bisa japri ke saya. Nanti insya Allah pekan selanjutnya kita pekan pertama bulan depan. Nanti insya Allah dijawab lagi di sini gitu. Kan kita pertemuannya pekan ke-1 dan pekan ketiga ya. Iya. Gitu. Iya. Kan jadi pekan ketiga hari ini, pekan keempat dan kelima itu insya Allah takwa. Jadi insya Allah nanti ketemu lagi di bulan Januari pekan pertama. Pertama. Mm-mm. Nanti yang tadi pertanyaan ngegantung untuk Bu Endah bisa japri, jadi nanti bisa saya ingatkan di pertemuan selanjutnya. Gitu. Baik, Mbak Betty. Jadi Iya. kita tutup aja ya. Mbak Betty, Baik. Mbak Iya Betty, betul. Ya, Mbak Betty. ya. Sekarang waktunya jadi pada asar terus ya? eh Atau hari ini gonta-ganti? hari ini sih tadi Bada Asyar, nanti untuk pekan depan belum tahu nih karena kan ustaznya di sana kalau yang Bada Maghrib mepet sama waktu asar ya gitu. Oh ya, Jadi jadi nanti bisa ganti. nanti insya Allah nanti diinfokan kembali apakah nanti Bada Asyar atau kembali lagi ke Bada Maghrib Mbak gitu. Betty, Ya, Mbak Betty, gimana Bu Tina mau ya? tanya dong. Mm-mm. Apa nanti 2 pekan lagi ini masih berkaitan dengan sholat sunnah, Bu? Masih berkaitan? Kalau ini belum selesai, tadi pembahasannya biasanya sih masih lanjut ya, Masih. Bu Tina, Oh, ataupun biasanya ustazah suka murojaah lagi tuh gitu. Kalau misalnya Bu Tina mau ada pertanyaan, boleh disiapin gitu. mau Jadi mau nanti, iya. jadi Terima nanti kasih pas Mbak pekan Betty. pekan pertama kan Insya Allah ketemu lagi ya bulan Januari. Nanti dijawab, bisa ditanyakan, terus nanti bisa dijawab juga yang tadi pertanyaan dari Bu Endah yang tadi masih ngegantung gitu. Oke, hatur nuhun Mbak Betty. Soalnya Sami-sami. belum apa sholat sunnah ini belum disinggung di sini gitu loh. Mm-mm. Mudah-mudahan nanti 2 pekan lagi disinggung di sini. Saya ada yang saya mau Iya, tanya iya. gitu Ya, aja. insya Allah kan nanti ini ada rekamannya, nanti rekamannya di-share, nanti bisa didengarkan kembali gitu. Jadi kalau Oh ada yang iya, misalnya masih belum paham atau ada pertanyaan, nanti bisa ditanyakan di pekan depan gitu. iya. Sorry, maaf, di pekan, 2 pekan lagi. 2 pekan lagi. Iya, Karena kan di pekan keempat sama pekan kelima takwa. iya Jadwal Ustazah takwa, Fia, iya. Ustazah Fia, betul. Jadi pekan pertama nanti bulan Januari insya Allah. Gitu, Alhamdulillah, iya. mudah-mudahan umurnya Amin, panjang amin, ya robbal sampai Amin. alamin. sampai Amin. Amin, amin, ya robbal alamin. Ya udah nih kita ya, tutup dulu yuk ya dengan hatur nuhun Mbak membaca. Betty. Ya, Naam Butina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup ya, Umahat, dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, Jazakumullah khair Mbak khairan Betty. ya atas waktunya, atas Hatur kehadirannya. nuhun Mbak Betty, Ibu-ibu. Naam. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.